Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beruntunglah kita masih ada kesempatan duduk bersama, baca Quran bersama, karena keberkahan selain dari Quran itu sendiri, Pak. Ada kondisi ketika ada teman kita baca, Pak, ada salah kan, Pak? Kadang-kadang salah kita benerin. Ketika teman kita nih ingat yang kita benerin gitu, Pak, jadi tahu dia, oh setiap kali saya salah ini bener, yang benernya begini bacanya. Maka ketika itu menjadi ingatan dia, maka itu amal jariah. Seberapa banyak dia baca Quran seumur hidupnya, dia dapat dari kita karena sering kita benerin bacaannya. Itu pahala jariah, Pak, buat kita, Pak. Maka duduk kita ini enggak duduk sembarangan, Pak. Ini duduk mahal, Pak. Ya, kalaulah ada tempat rodohnya surga, inilah rodohnya surga yang ada di dunia. Maka beruntung itu Pak Cardi tadi ya. Semakin sedikit itulah yang spesial, Pak. Artinya semakin banyak yang dapat godaan, kita masih bertahan. Karena gimana, Pak? Sedikit. Semakin tinggi angin memang kenceng, Pak. Semakin tinggi angin semakin kenceng. Dan kesyukuran terbesar saya, Pak, apa, Pak? Merasa banyak sekali peningkatan dari bacaan-bacaan, dari kemampuan membaca, dari kualitas. Tahu benar lah tahun kemarin bagaimana gitu kan. Tahun ini Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa sekali. Karena sebaik-baik kita belajar Quran adalah membacanya. Kalau cuma belajar aja nggak pernah dipraktekin, Pak, pisau tajam tumpul, Pak. Tapi kalau selalu dipakai, insya Allah semakin lancar. Betul, bagus ya? Bagus, Pak Kokong, Masya Allah. Istiqomah, Pak ya. Sampai Pak Kokong pernah cerita, saya kelihatannya udah nggak bisa dibenerin lagi nih, Pak Ustaz. Ya, Pak. Saya bilang, jangan menyerah, Pak. Lanjut. Nggak ada kata-kata mundur. Tapi itulah, alhamdulillah istiqomah, Pak ya. Istiqomah insya Allah sampai akhir ayat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masuk hadis yang ke-6. An Nabi Abdullah Nu'man bin Syair bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah Nu'man, ya, Abdullah Nu'man bin Bashir, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia mendengar Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara halal, perkara haram dalam Islam itu sudah jelas, sebagaimana jelasnya tulisan hitam dengan putih. Jelas, Pak. Maka kalau ditanya apa yang haram dalam Islam agama, Quran jelas, al-khinzir gitu ya, babi, kemudian anjing yang disembelih tidak menyebut nama Allah dan macam-macam sebagainya. Riba itu kan jelas haramnya. Nggak ada perdebatan gitu ya, nggak ada perdebatan. Nah, wa bainahuma, nah ini yang menjadi masalah. Di antara keduanya umurun mushtabihat, ada perkara syubhat. Apa perkara syubhat itu, Pak? Banyak nggak sekarang perkara syubhat? Dalam hal ekonomi banyak banget, Pak. Perkembangannya teknologi, Pak ya. Yang kemarin yang tangkep itu kan karena investasi apa macam-macam lah ya, aplikasi ininya. Oh, orang anak muda atau orang-orang yang orientasinya adalah dunia, wah ini cepat kaya dengan ini. Ya, dengan ini cepat kaya. Padahal dalam sejarah Islam nggak ada tuh sahabat tiba-tiba kaya, itu nggak ada. Semuanya dengan usaha, jungkir balik gitu kan, naik turun lah gitu. Artinya nggak ada yang instan di dunia ini. Nah, perkara syubhat ini kata Nabi,
la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Hanya sedikit sekali yang tahu tentang itu. Artinya apa? Ketika kita ingin belajar tentang perkara-perkara syubhat, ya tanya dengan ahlinya gitu Pak. Jangan tanya dengan orang yang nggak punya ahlinya. Ya perkara agama tanya sama guru-guru asatidz yang memang paham agama. Kalau tanya masalah ekonomi, tanya sama asatidz yang memang konsentrasinya di ekonomi Islam, bagaimana hukum perkara halal haram itu. Dan itu sedikit yang paham. Betul-betul kita harus pelajari itu. Nggak bisa main nerka-nerka sendiri Pak. Atau main coba ditanya sama Google gitu ya, ini apa hukumnya, terus ngambil kesimpulan sendiri, atau nonton sedikit video begini, oh penjelasan ini begini terus menyambung-nyambungkan sendiri. Nah, itu bahaya. Jadi memang perlu berguru untuk masalah-masalah mutasyabihat itu. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia barang siapa yang takut terhadap syubhat, artinya yang menghindari. Ketika ada perkara syubhat, dia hindari, benar-benar dia jauhi. Walaupun perkara syubhat belum tentu haram, tapi belum tentu juga halal, tapi dia jauhi. Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Maka untuk urusan yang kita nggak tahu, kelihatannya ini boleh deh. Nah, kalau udah kelihatannya mendingan jauhi Pak. Kelihatannya ini boleh deh, nah, jauhi aja Pak. Hah? Apa yang kelihatannya boleh Pak? Bunga bang jelas haram tuh Pak. Nggak ada debat tuh Pak. Hah? Bank syariah. Bank syariah, alhamdulillah kita ada Pak. Artinya itu menuju untuk kebaikan lebih baik dibandingkan. Itu jauh lebih baik. Kita nggak boleh mengatakan itu dua-duanya ini, jangan, nggak begitu. Tapi yang satu lagi ini udah menuju lebih baik sesuai syariah. Kalau ditanya mana bagus, pasti bank syariah jauh lebih bagus. Salah kalau kita bilang wah itu juga betul, dalam prakteknya masih campur belum semuanya murni, tapi mereka berusaha untuk menjadi lebih baik. Tuh Pak Budi. Saya nggak enak ini. Jadi itu Pak Budi, dengan perkara yang umum ya, umum terjadi gitu ya. Tanya halal haramnya, itu. Nah, ya. Lebih baik dengan jelas lah agama kita ya. Selain ya membantu saudara kita sendiri. Kadang-kadang kita begini Pak, dalam hal ini perkara ekonomi dikit lah ya. Ketika Cina pasti kan mereka nawarkan lebih murah gitu ya, atau pelayanannya macam-macamnya, wah lebih enak ke sana lah gitu. Tapi yang di kita ya, yang di kelihatan yang jualnya jelas Islamnya, kadang-kadang standar aja, biasa ya kan, karena urusan di sana lebih murah gitu ya, karena lebih murah kadang-kadang kita beralih ke situ semuanya. Apa buktinya Pak? 212 tutup kan Pak? 212 di mana yang masih ada sekarang Pak? Tahun kemarin di Legenda masih ada, sekarang udah tutup Pak. Kota Wisata masih ada ya, alhamdulillah, mudah-mudahan masih bertahan. Masih ada ya. Di yang Legenda saya lihat udah tutup Pak. Itu ada tuh sampai Indomaret yang di patung, dekat patung kuda situ, pojokannya tutup Pak. Jadi gitulah Pak ya. Ya memang ukhuwah umat ini memang harus ada yang bangun, ada inilah ya. Perlu perhatian kita lah sama-sama. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia sudah terjerumus dalam perkara yang
haram. Artinya apa? Dari hadis ini menunjukkan perkara syubhat itu dominasi haramnya jauh lebih besar. Dominasinya. Nah, termasuk itu ya, kalau misalnya orang jual saham atau jual beli uang asing, kan kadang-kadang cari kemungkinan dari kenaikan nilai harga nanti. Oke. Jual beli uang. Uang itu adalah barang ribawi. Barang ribawi itu tidak boleh jual beli. Akadnya itu harus yadan biyadin. Kalau jual bukan harus transaksinya tunai, ada barangnya dilihat. Nggak bisa abstrak-abstrak. Kalau investasi itu apa? Abstrak semua kan, Pak? Ada nggak barangnya? Cuma ada di tulisan kan? Nah, ini dalam perkara fikih disebutkan harus ada rukunnya tuh yadan biyadin itu apa? Ada barangnya gitu, terlihat barangnya. Kalau belum terlihat berarti ada ini. Oh, ya, ada tapi di mana wallahu alam. Kalau yang rupiah sama dolar, rupiah sama dolar. Boleh. Ada selisih harga maksudnya? Boleh. Yang nggak boleh rupiah dengan rupiah gitu, Pak. Rupiah, saya punya uang baru nih. Contoh lebaran, Pak. Kan ada yang jual uang tuh. Uang baru kan. Nuker 500.000 jadi 520.000. 20.000 itu haram. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau uang asing maksudnya dolar dengan rupiah atau mata yang lain, uang lain ada selisih boleh. Bursa efek. Saham, Pak ya. Itu nanti panjang, Pak, pembahasan nanti insyaallah lah. Insyaallah nanti kita singgung dikit-dikit, Pak ya. Lanjut dikit lagi nih, Pak, biar selesai nih. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Itu bagaikan perumpamaan kita bermain di yang syubhat itu seperti kita ngembala kambing gitu, Pak ya. Ada ini kebun kita nih, Pak. Kan ada batas. Terus kita gembala kambing di pinggir sini, sebelah sini kebun orang juga. Kambing, Pak, hewan gitu ya. Kemungkinan dia akan ke sebelah besar nggak, Pak? Ini udah di batasnya. Ada kemungkinan kan, Pak? Jangankan ada batas, Pak, pagar orang aja dia lihat maka ada pohon juntai gitu ke bawah dia main makan aja. Itulah ibaratnya apa? Ibarat ketika kita bermain dalam perkara syubhat, ibarat hewan yang digembalakan di batas di perbatasan gitu ya, sebelah punya orang gitu, dan punya orang apalagi tanamannya enak-enak, Pak. Habis punya orang dimakan gitu ya. Kalau buah-buahan itu jadi pohon mangga gitu, tapi itu masuk ke tempat kita itu ambil. Boleh. Boleh. Itu nanti ada kisahnya, Pak. Boleh, Pak. Yang masuk ke ininya kita, Pak ya. Sebenarnya sih bukan kitanya yang memboleh, maksudnya kita ngambil boleh. Sebenarnya orang yang punya pohon tuh harus tahu diri. Dalam agama itu kalau itu sudah menjuntai ke rumah orang, maka kita halal orang ngambil gitu. Nah, kalau itu lebih ke adab, Pak ya, lebih ke adab, maksudnya kita bertetangga yang ngomong ini menghalangi rumah saya, ini mengganggu atau ini orang menanam pagar hidup di perbatasan. Iya. Iya, betul. Yang punya tanah sebelah sini, ini kata Pak tolong ditebang. Nah, Gua ditebang, malam-malam nyuruh orang tebang semua. Nah itu gimana hukumnya? kalau udah masuk ke wilayahnya kita, tanah kita, hak. Cuma kan memang etikanya tadi kan kita kasih tahu dulu. Kalau udah dikasih tahu nggak mau, ya udah itu hak kita. Kalau ini udah ganggu tempat saya, itu boleh. Nggak satu banyak loh kan? Iya boleh, Pak. Karena kan udah ngambil tanah orang ya. Kalau di Pasung, Ustaz, Pasung itu kan orang buat. Nah itu ngobrolan kita, Pak, yang depan, Pak ya.
Pasum itu kan punya umat Pak ya, punya umat. Berarti kan yang berkuasa di Pasum itu siapa? Kalau tanah depan itu siapa Pak yang berkuasa? Di RW sini ya. Mestinya RW sini yang bangun-bangun tuh, ada pemasukan ke RW masuk. Kalau udah diambil pribadi, Allah alam tuh tanggung jawabnya gimana. Tapi kan merasa dia yang nanam, ada yang ngambil dia marah gitu. Dalam perkara agama nggak bisa merasa Pak. Nggak boleh kita merasa. Kalau milik bersama, Tempat kita ada loh, itu dia tanam itu ada nah itu tadilah ya orang apa yang pasum-pasum terus merasa kita tanam, kita yang menguasain pohonnya, orang lain nggak boleh panen. Nah, itu nggak boleh. Dan kita panen berhak ngambil Pak kalau di daerah pasum. Maksudnya ya itu kan tanah bersama ya, untuk maslahat sama-sama. Ada yang nanam artinya kan buat dimanfaatkan sama-sama gitu kan. Nggak bisa ngeklaim, nggak bisa oh ini nggak boleh ngambil di sini, apalagi sampai dibungkus-bungkusin gitu ya. Nah, dikit lagi Pak nih. Aduh. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Nah, ini penegasan Pak. Setiap raja itu ada apa istilahnya ya? Setiap raja itu memiliki larangan atau punya aturan sendiri gitu ya, punya aturan. Dan masalah aturan halal haram itu adalah aturannya Allah gitu. Artinya apa? Ketika kita melanggar itu ya kita melanggar aturan. Gimana sih kalau raja ngasih aturan terus kita langgar, diapakan sama raja Pak? Ya, tangkap gitu Pak ya. Pokoknya yang provokasi tangkap gitu ya. Nah, ini perkara ini pun itu haknya Allah, maunya Allah begitu gitu. Ketika kita melanggar, ya berarti siap-siap dengan konsekuensi yang Allah kasih. Gitu. Kemudian wa inna fil jasadi, ini yang terakhir, wa inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruh tubuh yang lainnya itu akan bagus. Fa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal ini rusak, maka seluruh tubuhnya itu akan rusak. Ala wahya al-qalbu, dia adalah hati. Ya, kayak ini hati kita harus kita. Kenapa ada tema tentang tazkiyatun nafas, pensucian hati? Intinya adalah ketika hati kita bagus, maka kelakuan kita bagus, lisan kita bagus, mata kita terjaga dari perbuatan yang dilarang Allah, telinga kita terlarang dari perbuatan Allah, tangan kita terlarang apa? Nggak mau gitu melakukan tanda tangan fiktif, bikin laporan fiktif gitu ya. Takut Pak, kenapa? Hatinya sudah bersih. Makanya Quran, salah satu yang bisa mensucikan hati kita adalah Al-Quran. Mudah-mudahan Quran terus bersama kita Pak ya. Terus menjadi panduan kita yang membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.